Bro, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kayak roller coaster naik turun? Kadang bikin senyum, tapi juga sering bikin pusing. Nah, video kali ini gue pengen ngobrol soal 7 pelajaran hidup yang kalau kalian bisa pelajari dan terapkan, bakal bikin hidup kita semua lebih ringan, lebih kuat, dan pastinya lebih tenang. Ini bukan motivasi kosong ya, tapi pelajaran yang banyak diambil dari filosofi stoikisme, filsafat kuno yang justru makin relevan di zaman sekarang ini. Oke? Jangan ngatur hal yang di luar kendali kalian, Bro. Kadang kita tuh suka capek sendiri karena sibuk mikirin hal yang sebenarnya gak bisa kita kontrol gitu kan. Kayak semisal cuaca, pendapat orang gitu kan, atau hasil ujian ya. Ya yang kayak gitulah. Filosofi stoik ini ngajarin fokus aja ke hal yang bisa kita kendalikan atau kita kontrol ya. Respon kalian kan, sikap, usaha. Percaya deh, pas kalian mulai berhenti ngatur-ngatur dunia, hidup jadi lebih damai, Bro. Hidup itu sementara ya, jadi hargai sekarang. Kita sering mikir, ah nanti aja atau masih ada waktu kok. Tapi kenyataannya waktu tuh jalan terus nggak nungguin kita. Orang stoik suka ingat konsep memento mori. Ingat kematian bukan buat bikin sedih, tapi biar kita lebih menghargai hidup. Jadi daripada terus mikirin masa depan yang belum pasti ya, ke depannya kayak gimana, kenapa nggak nikmatin detik ini, hari ini, waktu ini gitu kan. Waktu yang kita nikmati hari ini bersama keluarga, pasangan, teman ya. Jangan gantungin kebahagiaan kita ke hal eksternal. Kadang kita mikir kalau udah punya ini, saya bakal bahagia. Kalau sudah punya itu, saya bakal bahagia. Saya bakal senang. Tapi pas sudah dapat, ya ternyata biasa aja, Bro. Stoikisme ngajarin kebahagiaan itu datang dari dalam. Dari cara kita mikir, dari rasa cukup, bukan dari barang atau validasi orang ya. Ingat, garis bawahi, Bro, validasi orang ya. Buat kalian yang suka nyari validasi orang lain, stop. Stop, Bro. Bahagia itu bukan soal punya, tapi soal cara kita melihat apa yang udah kita punya. Rasa sakit itu guru yang baik, Bro. Jujur aja, siapa sih yang suka ngerasa sakit hati, kecewa, atau gagal? Tapi coba pikirin, bukankah banyak pelajaran besar justru datang dari momen-momen itu? Orang stoik percaya kalau rasa sakit itu bisa jadi alat untuk tumbuh. Kita belajar kuat bukan saat semuanya gampang, tapi justru pas kita jatuh dan bangkit lagi. Hati-hati sama pikiran sendiri, Bro. Kadang musuh terbesar kita tuh bukan orang lain, ya, tapi pikiran kita sendiri. Kita suka overthinking, ngebayangin skenario terburuk atau malah bikin drama di kepala ya, yang jelas-jelas pasti bikin pusing gitu. Stoikisme tuh ngajarin kita buat sadar sama pikiran sendiri, lalu belajar buat ngarahinya. Karena pikiran kita tuh kalau nggak dikontrol bisa jadi penjara. Tapi kalau kamu bisa ngelola, itu jadi kekuatan, power. Brain is power, ya. Tindakan itu lebih penting dari kata-kata. Kita hidup di zaman yang penuh kata-kata caption, tweet, opini. Tapi stoikisme ngajarin yang penting itu tindakan, bukan cuma omongan. Kalian bisa bilang, ya gue ini baik, tapi gimana perlakuan kalian ke orang lain? Kalian bisa bilang bahwa diri kita itu kuat, tapi apa? Kalian tetap teguh di saat sulit? Jadi tunjukkan lewat perbuatan, bukan cuma kata-kata saja. Semua hal akan berlalu, Bro. Waktu lagi senang, nikmatin, tapi ingat, ini pun akan berlalu juga. Waktu lagi sedih, ya sabar, karena ini juga bakal berlalu juga. Ini bukan buat bikin kalian gak peduli, tapi biar kalian punya perspektif yang bikin hati tenang gitu kan. Naik turun hidup itu wajar dan semua fase itu cuma sementara. Jadi itulah beberapa pelajaran hidup yang bisa kita coba tanamkan ya. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi versi diri kita yang lebih tangguh, lebih baik, lebih sadar, dan lebih damai. Ya, stoikisme itu bukan buat kelihatan bijak, tapi buat bantu hidup kita lebih tenang.
di dunia yang kadang berisik, ribut banget gitu. Kalau ada satu aja pelajaran yang kalian rasa nyambung gitu kan dari pembahasan konten kali ini, ambil aja, renungkan dan coba praktekkan ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya and see you next video.